Kebakaran hebat terjadi di Pasar Lewiliang, Bogor pada Rabu malam. Api menjalar dengan cepat membakar beberapa kios pedagang blok daging dan pakaian. Kebakaran hebat ini terjadi pada pukul 8 malam tadi di Pasar Lewiliang, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemunculan api berasal dari salah satu toko di pasar tersebut. Namun bukannya padam, kobaran api justru semakin membesar dan melebar pada kios lain. Akibat kebakaran yang melanda Pasar Lewiliang, lalu lintas kedua arah menuju Bogor dan Jasinga terpaksa ditutup. Damkar Kabupaten Bogor dan Kota Bogor mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Hingga pukul 12 malam api masih menjalar dan melebar ke belakang kios pasar. Sebagian pedagang ada yang menyelamatkan barang dagangannya. Ya, lalu bagaimana kondisi kebakaran di Pasar Lewiliang, Bogor, Jawa Barat pagi hari ini? Sudah ada reporter TV One Eko Hadi di sana. Selamat pagi Eko, apakah api sudah benar-benar padam saat ini? Ya pemirsa, kami akan terus memperbarui informasi mengenai kebakaran di Pasar Lewiliang bersama rekan kami Eko Hadi di Bogor, Jawa Barat, di mana akibat kebakaran yang melanda Pasar Lewiliang ini, lalu lintas kedua arah menuju Bogor dan Jasinga terpaksa ditutup. Ya, Damkar Kabupaten Bogor dan Kota Bogor mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Hingga pukul 12 malam, api masih menjalar dan melebar ke belakang kios pasar. Ya, selamat pagi Eko Hadi. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah api benar-benar sudah padam? Iya, Hijul dan pemirsa TV, selamat pagi. Hingga saat ini api di lokasi kejadian kebakaran di Pasar Lewiliang, Kabupaten Bogor masih belum bisa dipadamkan. Di sekitar kurang lebih ratusan kios di 4 blok di Pasar Lewiliang hangus terbakar. Dan bisa disaksikan di belakang saya tampak api masih memerah. Api ini berada di sekitar blok yang memang terdekat dengan kantor pemasaran atau kantor pusat dari atau gedung utama di Pasar Lewiliang, Kabupaten Bogor. Memang api ini hasil dari menjalar dari bangunan awal yang berada di sekitar blok dari bangunan utama. Sebelumnya memang api besar sekali di sebelah kanan saya, memang tidak terlihat karena terhalang barang dagangan ini, dan sempat membumbung tinggi api di belakang gedung utama. Dan pemirsa perlu diketahui juga di Pasar Lewiliang ini kurang lebih sekitar 4 blok dan ratusan kios hangus terbakar. Disebabkan penyebabnya sendiri belum diketahui, namun diperkirakan warga atau pedagang masih terus mengevakuasi barang-barang mereka yang tersisa di beberapa kios. Dan mereka khawatir apabila api semakin besar tidak bisa dipadamkan, khawatir merembet atau merambat ke kios-kios mereka sendiri. Begitu, Ijo. Ya, Eko Hadi, sebelumnya apakah kebakaran sebesar ini juga sempat atau pernah terjadi di Pasar Lewiliang ini? Ya, bagaimana Ebony? Maaf. Apakah sebelumnya kebakaran juga pernah terjadi di Pasar Lewiliang ini, Eko? Ya,
kebakaran sendiri berdasarkan informasi dari para pedagang sudah pernah terjadi, namun itu lama sekali waktunya. Dan kebakaran yang terjadi tidak sehebat kebakaran pada hari ini atau pada malam ini. Kebakaran kali ini cukup besar sehingga menghanguskan sekitar ratusan kios, dan hingga saat ini belum bisa diidentifikasi berapa jumlah pastinya kios yang ludes terbakar di pasar ini. Begitu, Ebony. Ya Eko, untuk saat ini berapa unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan titik api yang tadi Anda sebutkan masih menyala? Pantauan saya di lapangan, sekitar kurang lebih 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Bogor, dan ada beberapa juga yang diperbantukan dari Kota Bogor. Dan saya juga sempat melihat ada truk dari BPBD, truk tangki BPBD. Kemungkinan truk tangki ini menampung air untuk persediaan bagi mobil pemadam kebakaran. Dan informasi yang saya peroleh juga, sumber air di sekitar Pasar Lewiliang ini sangat sulit sekali, sehingga petugas pemadam harus mengambil air kurang lebih sekitar 1-2 kilometer dari wilayah lokasi kejadian kebakaran di Pasar Lewiliang ini. Begitu. Baik, Eko, malam tadi sejumlah ruas jalan di sekitar pasar sempat ditutup. Nah, untuk saat ini kondisi lalu lintas seperti apa? Ya, kondisi lalu lintas di depan Pasar Lewiliang hingga saat ini memang ditutup. Artinya kendaraan tidak bisa lalu lalang seperti biasanya. Namun yang bisa melintas hanyalah warga yang hendak menuju pasar. Karena perlu diketahui juga kegiatan berdagang di pasar ini ternyata masih dilakukan. Namun jaraknya tidak terlalu berdekatan dengan lokasi kebakaran. Artinya mereka berdagang di lokasi yang lebih aman dan berada di pinggir jalan. Dan warga yang berlalu lalang di depan pasar ini hanya yang berkepentingan untuk hendak membeli sayuran atau berbelanja di sekitar wilayah Pasar Lewiliang. Bagi kendaraan sendiri yang awalnya melewati jalur Pasar Lewiliang ini dialihkan memutar melalui jalan lingkar Cibung Bulang yang keluar di terminal atau melalui terminal Lewiliang, begitu. Bagaimana dengan lokasi jarak dari rumah warga dengan lokasi kebakaran? Apakah kebakaran ini mendekati pemukiman warga, Eko? Ya, lokasi sendiri cukup berjauhan, tidak berdekatan dengan pemukiman, namun jaraknya sangat dekat sekali dengan akses jalan raya atau jalan utama. Sehingga jika tidak ditutup atau disekat, maka bisa menyebabkan kemacetan yang cukup parah sekali. Mengingat warga dan petugas sendiri pada saat kejadian mereka sibuk untuk mengamankan barang dagangannya dan sibuk memadamkan api bagi para petugas, begitu. Baik, Eko, untuk kondisi situasi para pedagang saat ini seperti apa? Tadi Anda menyebut bahwa aktivitas berdagang masih terus berlanjut. Ini apakah artinya para pedagang semacam mengungsi, memindahkan lapaknya? Iya, bagaimana Ebony? Maaf. Untuk aktivitas berdagang pagi ini, tadi Anda sebut masih berlangsung. Ini apakah artinya para pedagang ini memindahkan lapaknya? Iya, mereka sengaja memindahkan dagangannya atau lapaknya ke tempat yang lebih aman dan lebih mudah diakses bagi warga yang hendak berbelanja, yaitu di pinggir jalan. Memang tidak terlalu dekatan dengan lokasi atau titik kebakaran dan jarak pun cukup jauh dan cukup aman. Dan mereka tetap melaksanakan kegiatan berjualan di sekitar Jalan Raya Lewiliang atau tepatnya di depan Pasar Lewiliang. Gitu. Eko, apakah Anda mendapatkan informasi kesimpulan sementara penyebab dari kebakaran yang terjadi? Ya, hingga saat ini saya belum mendapatkan informasi resmi dari pihak terkait mengenai penyebab kebakaran ini. Dan informasi yang saya peroleh di lapangan masih simpang siur, sehingga saya belum bisa menyampaikan apa sebenarnya penyebab dari kebakaran hebat malam ini. Gitu. Baik, Eko, tadi Anda juga menginformasikan bahwa petugas saat ini mengalami kendala mendapatkan sumber air. Lalu biasanya kebakaran di lokasi di sana, sumber airnya dari mana? Apakah dari ada sungai terdekat? Ya,
Untuk sumber air sendiri saya masih belum melihat apakah ada hidran di sekitar pasar ini. Namun yang tadi saya perhatikan adalah hidran sendiri terdapat di dekat Polsek Lewiliang yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari pasar Lewiliang. Sementara di sekitar pasar sendiri saya belum melihat ada sumber air maupun hidran. Begitu. Baik, terima kasih Eko Hadi mengabarkan langsung dari Lewiliang. Semoga kebakaran ini cepat teratasi.